slide gitu ya. Oke, yang pertama saya akan cerita. Sampai dengan tahun 2022 bulan Mei, pergerakan harga emas mari kita bandingkan dengan indeks Amerika. Di mana indeks Amerika yang kita gunakan Nasdaq saja. Kenapa? Karena dibandingkan Dow Jones ya, dibandingkan dengan Standard & Poor's, Russell, lalu juga Nasdaq gitu ya. Dapat kita akui Nasdaq ini memang yang paling volatile ya, dan juga boleh dibilang kenaikan tertinggi dari indeks sepanjang mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020, maka pemenangnya adalah Nasdaq. Nah, kalau kita perhatikan ternyata dalam waktu 6 bulan terakhir ternyata Nasdaq mengalami penurunan 23%. Ya, artinya sudah hilang seperempat lah boleh dibilang. Dan kalau kita hitung dari awal tahun sampai dengan bulan Mei, maka penurunannya adalah minus 23,81. Nah, apa sih kalau maksudnya dari yearly? Kalau 1 tahun itu harus ada beda ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah awal tahun, katakanlah ini bulan Januari dan ini adalah bulan Desember ya. Bila kita berbicara year to date, kapanpun kita berada di sini, year to date adalah kembali ke awal tahun. Sedangkan kalau untuk 1 tahun adalah 12 bulan ke belakang. Jadi misalnya kita lihat Maret ya, karena akan kembali ke Maret tahun lalu seperti itu. Nah, hal yang menarik di sini, emas ternyata memang mengalami penurunan ya. Boleh dibilang 1 bulan penurunan, tapi 3 bulan masih positif. Year to date berarti dalam 1 tahun masih mengalami kenaikan. Artinya kita melihat bahwa pergerakan gold ya, kan di sini kan gold futures karena kita tidak megang emasnya dibawa pulang gitu ya. Karena kalau megang emas zaman sekarang dibawa pulang, satu rugi spread sudah pasti. Yang kedua rugi pergerakan harga. Kenapa? Coba bayangkan harga emas dunia itu naiknya jam 12 malam dan jam 6 pagi harga emas kembali turun. Yang terjadi adalah mana mungkin mau jual emas jam 12 malam itu bakal dimarampok orang gitu. Toko emas buka jam 12 malam 24 jam memang apotek kan gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa zaman sekarang sudah era digital ya. Artinya kalau mungkin dulu orang belum paham mengenai gold futures, belum terlalu paham mengenai namanya kontrak perdagangan berjangka emas, hari ini sebenarnya kan yang namanya uang juga sudah berubah menjadi uang elektronik, harusnya lebih gampang untuk dipahami ya. Jadi kita bisa melihat di sini lebih stabil memang betul, tapi segala sesuatu yang stabil mungkin orang bilang bahwa sesuatu yang boring gitu ya. Tapi pada akhirnya dalam kelas aset investasi kita perlu sadar ada yang bisa ngegas, ada yang bisa ngerem, ada yang satu turun dia naik sendiri, dan emas itu adalah kendaraan hedging boleh dibilang dalam jangka panjang. Nah, saya akan coba ambil dari satu titik ya, dimana satu titik ini saya ambil dari tahun 2020 saja, dimana dalam 2 tahun terakhir kalau kita perhatikan pergerakan daripada Nasdaq sendiri mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali. Namun kalau kita perhatikan sebenarnya emas slowly but sure sebenarnya tetap dalam keadaan yang cukup stabil. Artinya pesan pertama ya, kalau ada orang yang berbicara dalam jangka panjang dan berinvestasi saham, itu bukan suatu hal yang salah ya. Di 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai prospek dan strategi analisa untuk indeks. Mungkin kalau tertinggal minta tolong dibantu sama tim Philip Futures, linknya mana buat ikut belajar lagi gitu ya. Nah, tapi saya mau cerita lagi adalah kalau kebiasaan orang emas itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena sebelum daripada uang yang hari ini kita pegang, kendaraan investasi yang kita miliki itu seawal muasalnya adalah dengan emas sebagai jaminan uang kertas kita. Dan alat barter itu setelah dengan menggunakan barter konvensional ya, sapi ditukar kertas, ditukar apel gitu ya, itu diubah menjadi suatu alat. Alatnya tidak standar, akhirnya berubah menjadi emas sebagai alat tukar. Nah, kalau misalnya kita kebiasaan untuk berinvestasi emas, di mana kesulitan untuk merencanakan keuangan, maka cara paling gampang ya, berarti boleh dibilang ini investing for dummies gitu ya, kalau dari bahasa buku-buku di luar kan gitu ya, untuk start from zero ya. Sebenarnya emas bisa dijadikan sebagai alat investasi yang kita beli sedikit demi sedikit, dan bisa juga dengan terlalu memperpanjang kontrak futuresnya. Itu juga ada suatu tips dan strategi yang menarik. Karena apakah tidak pernah menghilangkan nilai daripada nilai untuk ditukar dengan barang. 5 tahun yang lalu, apakah emas bisa membeli mobil mewah 1 kilo? Bisa.
Hari ini 1 kilo dengan harga emas yang katanya lagi turun, kata emak-emak di pasar katanya emas lagi turun, dan pada malam hari ini menuju 1.800 ya. Akibat apa nanti kita bahas, tetap saja bisa tetap membeli mobil mewah, kira-kira seperti itu. Nah, emas menjadi lebih kuat quote unquote sejak tahun 2021, tepatnya adalah akhir 2021. Coba kita perhatikan ya, ketika Nasdaq mengalami penurunan dan terjal ya, dan minusnya adalah 15% dari akhir tahun, sebabnya adalah September, emas cenderung mengalami kenaikan. Kenapa sih yang namanya Nasdaq mengalami penurunan? Karena saking gampangnya. Pak, bukankah kalau yang namanya emas jual juga gampang? Betul, tapi jangan lupa, ketika kita berbicara mengenai emas ini, selain dijadikan alat investasi, ada juga dijadikan sebagai alat konsumsi, ada juga sebagai bahan baku industri. Jadi setidak-tidaknya emas tidak bisa menjadi suatu kendaraan full trading seperti orang membeli saham. Jadi salah satu alasannya kenapa ketika kenaikan suku bunga dari Amerika menekan harga emas, betul pasti ada orang yang investasi, tiba-tiba investasinya dijual karena berspekulasi bahwa harga emas bisa naik, dia jual dengan terpaksa karena mungkin harus bayar cicilan dalam dolar, akhirnya harga emasnya ikutan longsor. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik, kenapa? Karena dalam jangka panjang kita tidak bisa melihat harga emas mengalami penurunan. Nanti kita lihat lebih jauh lagi biar kita bisa melihat ya. Terus ada juga yang bilang begini, oh Ryan, kalau orang itu sudah investasi emas itu old school, seperti kakeknya Ryan, seperti papanya Ryan, ya. Gimana kalau Bitcoin? Bitcoin itu kan nextnya emas. Ya, coba Anda perhatikan ya. Di sini ada saya tambahkan elemen Bitcoin, di mana Bitcoin ini ambil dari Bitcoin USDT, artinya adalah Bitcoin dengan versus US dollar stable coinnya. Ternyata kenaikan yang kencang, penurunan yang sangat kencang, malah boleh dibilang lebih banyak ruginya. Bahkan pada hari ini juga kalau dihitung penurunan sudah almost 70% gitu ya, dari nilai tertingginya gitu ya. Bahkan tadi pagi ada satu memes ya yang dikirimkan ibunya WhatsApp ke anaknya gitu ya. Saya ini bagaimana ya dengan kondisi dari kripto gitu ya. Kenapa? Karena Ethereum-nya dibeliin, anaknya beliin Ethereum buat emaknya 4.000 dan sekarang tinggal 1.000 gitu ya. Jangan pulang sebelum naik, buset itu bakal lama banget tuh gitu ya. Jadi ini bukan suatu komoditi yang stabil pada akhirnya. Jadi kalau kita mau mencari suatu kestabilan, emas jauh lebih stabil dibandingkan the next gold ahead per coin, masih terlalu jauh untuk membuat Bitcoin bisa menyetarai kestabilan emas. Kenapa? Karena usianya masih terlalu muda. Bitcoin itu baru muncul tahun 2008 dan hari ini baru tahun 2022. Pertama kali dijadikan sebagai alat transaksi baru tahun 2010 untuk membeli pizza. Dan ya, artinya masih terlalu muda untuk dijadikan sebuah pesaing, di mana kestabilan atas sesuatu itu kan teruji dari waktu ya gitu ya. Kenapa yang namanya bursa saham Amerika jauh lebih bagus daripada bursa saham Indonesia? Jawabannya gampang. Bursa efek Indonesia itu baru kembali aktif ya tahun 70-an, dari VOC pindah ke 70, dan aturan pasar modal baru tahun 1995. Dibandingkan dengan Amerika yang bursa sahamnya sudah ada dari tahun 1890. Saya tahu sekali karena saya belajar US Index itu adalah tahun 1890. Mana bisa dengan barang kemarin sore gitu ya. Jadi mungkin kalau bilang Bitcoin itu nextnya emas, betul, nextnya emas 1 abad lagi kita bisa tahu. Tapi kalau hari ini ya salah banding lah itu ya. Ini mobil balap dibandingkan mobil family gitu ya. Pasti nggak mungkin disetarakan gitu. Nah, menariknya juga sejak tahun 2021 ya, ini kan kita lihat ya dari September ya, dari 2021 ini kita coba ambil dari lebih awal tahun 2021, terbukti bahwa Bitcoin mengalami penurunan dan ternyata emas juga dalam kondisi yang cenderung stabil dan sudah kembali dari 0 menjadi 0 begitu ya. Ya, jadi jangan kaget buat orang-orang yang hari ini gandrung-gandrung ya dengan startup ya. Kalau Nasdaq ini sudah mulai tiarap, berarti saham-saham berbasis tech startup tech ya ada di sana semua yang ganteng-ganteng keren-keren. Itu kalau pada tiarap ya, hari ini sudah mulai banyak yang rame di Indonesia juga, pengurangan karyawan ya terjadi ya karena logikanya begini, saya mau cerita. Pada akhirnya
Nggak ada bisnis yang diciptakan untuk rugi. Kalau ada orang yang bilang, Pak ya namanya startup bakar uang, itu memang gayanya. Iya, at the end of the day dia harus untung. Kenapa? Kalau bisnis diciptakan untuk rugi, dia tidak akan bikin PT, Bapak Ibu. Dia akan bikin panti sosial dan juga organisasi serta yayasan. Ya, pasti akan diminta untung. Kapan dia? Mungkin sekarang. Dengan cara apa? Dengan investasinya tidak lagi dikasih, dibiarkan saja. Manajemen suruh mikir, digaji sudah mahal-mahal, mikir lu ya gimana caranya nih startup bisa untung. Kan database sudah gede, masa udah dikasih database yang gede karena katanya database adalah new dari aset, kamu tidak bisa mengutilize ini menjadi duit dan untung. Wah, potong karyawan pertama kali, potong karyawan, naikin biaya layanan, jualan lebih sering ya. Terus habis itu bantai vendor, ya kan begitu tuh jurusnya tuh. Naikin biaya ya kan terhadap user diambil, vendornya dipencet thread ya kan, ya itu udah biasa, jurus biasa itu ya. Ya di backstage itu ada Mas Budi yang kadang-kadang bisa curhat lebih mantep kalau ngomongin mengenai urusan dengan vendor pervendoran gitu. Nah ini cerita kisah singkat bagaimana kita melihat bahwa emas adalah suatu hal yang stabil. Jadi investasi itu gampang begini, kalau Bapak Ibu ada teman-teman sekalian ada kepengen punya sesuatu 10 tahun lagi, kita kan nggak tahu dong harga 10 tahun lagi dari mana. Siapa yang tahu? Kamu tahu? Anda tahu? Pasti nggak tahu. Dihitung bisa, meleset mungkin. Nah sekarang caranya bagaimana untuk memperkecil tingkat melesetnya dan tidak mau berhitung? Gampang. Kita lihat dulu misalnya berapa sih harga properti yang mau saya beli. Mahal ya, ternyata 2 miliar. Saya hitung dong, kalau saya harus harganya adalah dengan harga emas berapa sih hari ini? Gede juga ya, 2,2 kilo misalnya, 2,2 kilo. Ya sudah, 2,2 kilo dibagi 120. Jangan susah-susah deh, 240, 2,4 kilo dibagi 120. Loh kok 120? 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti kan 120 bulan. Berarti kalau 2,4 kilo dibagi 120, 1 bulan kejar 20 gram. Yang kita kejar bukan lagi harganya, kita tidak peduli harganya, tapi yang kita kejar adalah jumlahnya. Dengan kita lakukan itu nanti 10 tahun kemudian kita akan memiliki 2,4 kilo. Mana urus harganya ada di mana? Tidak perlu urus. Dan coba dilihat, apakah dengan barang yang kurang lebih sama Anda tetap bisa dapatkan. Entah harga emas ada di atas atau kencengkang di bawah, nggak ada urusan. Coba ditunjuk barang, tetap beli nggak? Bisa. Karena itu sudah saya coba untuk saya hitung dengan data simulasi selama 15 tahun terakhir di Indonesia. Seperti itu. Pak kurang panjang, Indonesia nggak bisa, luar negeri bisa. Data pasarnya terlalu pendek kalau di Indonesia. Dan ada satu lagi terkait dengan outlook adalah emas memiliki hubungan yang menarik dengan suku bunga di Amerika. Ya, jadi perlu kita perhatikan. Menarik ya, hubungan menarik adalah kita harus tahu bahwa ketika kita harus tahu begini ya, ini adalah Federal Reserve interest gitu ya, dan ini mulai kembali naikkan gitu ya. Ketika dinaikkan biasanya akan terjadi shock terlebih dahulu ya. Ketika dinaikkan, pertama kali dinaikkan ini akan terjadi shock terlebih dahulu. Namun dengan apapun strategi selanjutnya, emas sudah mulai terbiasa. Kenapa? Karena pada akhirnya ya how low you can go. Wah, kayak iklan rokok gitu ya. Dan dengan seiring dengan waktu, dengan kata-kata inflasi, maka kita tahu bahwa inflasi itu secara kondisi dilanjutkan, biasanya Amerika akan masuk ke dalam 2 hal. Satu adalah resesi, ya. Dan pertama adalah inflasi, economic growth, resesi dan depresi kalau dilanjutkan selama 2 tahun ya. Makanya di tahun 50-an pernah ada satu statement Great Depression ahead gitu ya dari Amerika. Itu diakibatkan karena resesi yang begitu besar dan berubah secara berkelanjutan. Dan biasanya dengan kondisi seperti itu ya akan terjadi suatu ketidakstabilan perekonomian. Nah, ketidakstabilan perekonomian pada hari ini datangnya dari bukan orang mampu beli, tapi karena kelangkaan, karena teori kelangkaan menyebabkan diubah polanya adalah oke, kalau ternyata suku bunga inflasinya naik, maka saya akan menaikkan suku bunga. Dalam jangka pendek pasti shock. Tapi biasanya bila dilanjutkan
maka emas akan mendapatkan endorsement dari banyak tempat. Kenapa? Semakin banyak yang bermasalah, emas akan menjadi semakin bernilai. Wah, kalau gitu kayak orang ngedoain ada apa-apa ya? Ya enggak juga sih, tapi pada akhirnya kan kita tidak mengambil angle itu ya. Kita ambil angle-nya adalah bagaimana lindung nilai. Ya, apalagi kita di Indonesia. Kita udah lihat suka tidak suka dengan dinaikkan suku bunga, kurs kita sudah hampir mendekati 15.000. Ya, dan dengan kejadian seperti ini, andaikan emas nggak kemana-mana pun, Anda tetap naik harga emasnya. Lo kok bisa? Iya kan, harga emas dunia dihitung dengan US dollar, bos. Harga emas gak kemana-mana, tetap aja kita akhirnya mengalami kenaikan dong, bener gak? Nah, jadi pertama ya, kata kunci nih, saya ulang sekali lagi di bagian saat ini. Ketika yang namanya inflasi dinaikkan dari naik dan suku bunga dinaikkan di Amerika, pada statistik biasanya menyebabkan shock akan harga emas, turun juga ya. Tapi dalam jangka panjang, ketika terus dinaikkan, maka emasnya seiring dengan waktu cenderung juga mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga emasnya ketika nanti turun, emasnya nggak turun. Nah, ini dia. Masih jadi ketinggalan di atas gitu ya. Yang ketika suku bunganya turun tapi dia tetap stay di atas gitu ya. Nah, pertanyaannya kita lanjutkan adalah bagaimana kalau kita lihat secara teknikal dari harga emas. Ya, harga emas kembali lagi ke bulan Mei ya, di area 1800 kemarin sempat mengalami kenaikan titik tertinggi kembali di sini dan berusaha nyentuh ya, hampir nyentuh. Padahal pertama saya kira ini adalah cup and handle pattern ya, ternyata handle terlalu panjang, jadi ini bukan handle pattern. Kalau bener-bener di sini handle patternnya, ke sini udah nggak tahu ada di mana tuh gitu. Ini agak sedikit panjang dan tidak membuat titik tertinggi yang cukup baik, maka ini mungkin tidak bisa kita katakan sebagai cup and handle dari si emas gitu, tapi tetap sebagai cup saja gitu. Nah, saya cerita bahwa harga-harga emas yang menjadi perhatian dalam 2 tahun terakhir, mungkin yang pertama adalah di 1675 yang mana pernah tercapai pada tahun 2021 pada bulan Maret menuju bulan Mei. Lalu sempat sekali ada tekanan rendah cukup dalam tekanan di Juli menuju September, dan nilai selanjutnya yang menjadi area golden itu around di 1769 dan mungkin dengan pada saat ini di area 1803 dan kembali mengalami penurunan, memang harga emas masih cenderung mengalami tekanan. Tapi ya, kita harus berada di mana? Penurunan adalah ancaman atau penurunan adalah kesempatan, seperti itu ya. Dan hati-hati dengan kondisi yang cukup tidak stabil pada saat ini. Kita belum melihat ada suatu hal yang cukup dari segi perekonomian dunia diakibatkan karena adanya Amerika quote unquote berusaha untuk menaikkan suku bunga, ditambah adanya inflasi susulan dari Eropa, dan Eropa kalau tidak selesai dari masalah daripada pasokan energi akan menyebabkan energi akan mengalami kenaikan lagi, dan kenaikan energi ini akan menyebabkan resesi pertumbuhan ekonomi yang ada di Eropa, berarti akan memasuki era yang lebih repot kalau nanti menjelang musim dingin karena harus membeli energi lebih mahal dan tentunya perlu panas ya, karena kalau musim dingin di sana mantep gitu ya. Di sana akan ada tekanan juga. Artinya ada satu kata kunci selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah yes, harga turun is bagus, tapi jangan lupa jagalah cash flow kita. Karena kalau kita tiba-tiba hari ini cuma punya emas dengan punya kemampuan membeli emas 2 kilo, tiba-tiba kita beli semua dengan seluruh uang kita juga tidak tahu apakah ini adalah akhir dari penurunan. Nah, tapi saya kan mencoba cerita begini. Saya lupa ya, saya pernah cerita di webinar Philip Futures atau tidak. Namun ada sekitar tahun 98 gitu ya, ada seorang teman saya gitu. Di sana dia papanya itu ternyata ketika era kerusuhan terjadi, bukannya pulang karena juga sama-sama terjebak di jalan, itu ngambil semua tabungannya, dia pergi ke bandara.
Jadi dia di sana banyak tanah yang orang frustasi, tanahnya dijual murah, nggak mau lagi ke Indonesia, mobil mewah, pokoknya udah nggak jelas deh di bandara itu, dia beli semua dan selang 6 bulan dia jadi orang kaya ya, orang kaya sekali karena pakai barang yang dia beli dengan seluruh tabungan yang dia cairkan karena dia punya cash gitu ya. Dia beli semua dengan keadaan frustasi dan harganya naik berkali-kali lipat pada saat itu. Jadi pertama adalah ancaman atau peluang. Kita harus lihat fakta bahwa pada saat ini masih ada banyak tekanan. Bisa jadi juga orang yang sudah mulai kesulitan uang akan menjual emasnya. Tapi ini adalah short term. At the end of the day, inflasi itu akan membuat nilai harga emas akan kembali. Lalu yang kedua, hati-hati bahwa ada beberapa hal yang masih ada di dunia dengan adanya perang, artinya pasokan gas dan juga energi masuk ke dalam perang Rusia-Ukraina, di mana Rusia menghentikan pasokannya ke Eropa, ini akan menyebabkan suatu kelangkaan. Dan kalau ini dilanjut sampai dengan musim dingin nanti, maka harganya akan tambah naik, maka inflasi akan naik dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan di sana, maka ada pasien berobat selanjutnya gitu ya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian.